Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang, penting banget nih. Gimana sih guru-guru kita itu disiapkan? Apa cara lama udah cukup? Atau kita perlu lihat pendekatan lain yang lebih fokus ke, penguasaan atau mastery? Iya, ini krusial ya. Sumber kita kali ini bab 8 dari buku Mastery, Why Deeper Learning. Nah, ini pas banget ngebahas soal pendekatan penguasaan buat persiapan guru. Buku yang menarik gitu. Misi kita kali ini bisa dibilang mau ngebongkar sedikitlah kekurangan program konvensional. Terus kita lihat alternatifnya yang inovatif, yang basisnya penguasaan. Termasuk nanti kita lihat contoh keren dari negara lain. Oke, siap. Oke deh, yuk kita mulai bedah. Kita mulai dari akarnya dulu ya, masalah di persiapan guru yang tradisional lah. Tony Wagner, salah satu penulis buku kita, dia cerita pengalamannya waktu kuliah di Harvard Graduate School of Education. Dia ngerasa, gimana ya, frustrasi gitu. Betul sekali. Pengalamannya itu kayaknya mewakili banyak orang juga ya. Dia cerita, sebagian besar waktu kuliah itu ya isinya ceramah teori melulu. Sejarah pendidikan lah, teori kurikulum, teori belajar. Teori ya. Iya, tapi Wagner ngerasa kok kayaknya nggak ada ya mata kuliah yang benar-benar ngajarin gimana caranya jadi guru yang oke di kelas. Bekal praktisnya minim banget gitu loh. Terus sistem supervisinya juga kena kritik kan, model yang klasik itu. Ada pertemuan pra-observasi, terus diobservasi, terus ada pertemuan lagi setelahnya. Nah iya, tapi masalahnya kata Wagner, seringkali feedback atau umpan baliknya itu baru dikasih lama setelah observasi. Wah, keburu lupa dong ya kejadian di kelasnya gimana. Makanya, akibatnya ya calon guru ini nggak kelihatan gitu peningkatan skill ngajarnya, terutama soal manajemen kelas. Padahal itu kan fundamental banget. Bener banget. Dan kritik ini nggak cuma dari Wagner loh. Ada Arthur Levine. Ini mantan presidennya Teachers College di Columbia University. Dia lebih keras lagi ngomongnya. Oh ya? Gimana katanya? Dia bilang program pendidikan guru itu seringkali, kutipannya nih, tidak teratur dan kacau. Bahkan ironisnya dianggap kayak sapi perah aja buat universitas. Maksudnya sapi perah gimana tuh? Iya, lebih fokus buat cari duit gitu daripada mikirin kualitas lulusannya. Levin juga nyorot, anehnya fakultas pendidikan itu kadang lebih menghargai riset akademis dosennya daripada jago ngajarnya dosen itu sendiri. Ironis kan? Lembaga yang nyetak guru malah kurang menghargai praktek mengajar. Iya juga ya. Ini jadi bikin mikir nih. Mungkin Anda juga pernah ngerasain ya waktu ikut pelatihan profesional, kok kayaknya kebanyakan teori ya, sementara skill praktis yang benar-benar dibutuhin di lapangan, kurang diasah. Nah, itu dia. Penting banget jembatan antara teori sama praktek, apalagi buat profesi ngajar. Jadi intinya, model tradisional ini seringkali ya bisa dibilang gagal gitu nyiapin guru yang benar-benar siap tempur dari hari pertama. Nah, sadar ada celah ini, si Wagner nggak cuma kritik doang. Pas dia jadi dosen supervisor, dia coba sesuatu yang beda. Ini nih bagian yang seru. Gimana tuh? Jadi daripada pakai model supervisi yang lama tadi, dia mulai pakai rekaman video. Sesi ngajar calon gurunya direkam. Oh, terus bedanya apa? Bedanya difokus sama metodenya. Wagner minta calon gurunya nonton lagi video mereka sendiri, terus mereka diminta identifikasi sendiri masalah praktik atau problems of practice yang mereka alami. Oh, jadi bukan supervisornya yang nunjuk-nunjuk salah, tapi calon gurunya sendiri yang refleksi ya? Betul. Mereka yang diagnosis diri sendiri. Ini kan langkah awal biar mereka punya rasa memiliki gitu terhadap pengembangan profesional mereka. Menarik, menarik. Dan nggak cuma itu. Dia juga bangun semacam komunitas praktik atau community of practice. Jadi, calon guru nggak belajar sendiri-sendiri lagi. Maksudnya gimana tuh komunitas praktik? Mereka rutin ngumpul bareng, nonton video rekaman ngajar teman-temannya, terus diskusi terbuka soal tantangan yang muncul, saling kasih masukan yang membangun. Wah, keren ini. Dasarnya keyakinan Wagner, dia bilang, isolasi itu musuh perbaikan di profesi apapun, termasuk ngajar. Bener banget. Pendekatan komunitas praktik ini kuat banget sih emang. Kenapa? Soalnya ini memfasilitasi pemecahan masalah, tapi secara kolaboratif. Jadi bareng-bareng gitu ya? Iya, tantangan ngajar kan kompleks ya. Nah, seringkali lebih gampang diurai kalau bareng-bareng. Fokusnya juga langsung ke masalah real di kelas, bukan teori doang. Dan yang penting, ini manfaatin kebijaksanaan kolektif. Pengalaman atau solusi yang mungkin udah ditemulin sama teman sejawat bisa dibagi. Jadi kayak saling belajar dari pengalaman ya? Betul.
Intinya, ini bentuk nyata dari mastery lewat refleksi dan kolaborasi bareng-bareng. Bayangin deh, kita bisa belajar secara terstruktur dari rekan kerja buat ngatasin tantangan bareng. Bukan cuma ngobrol ngalor ngidul ya, tapi ada proses refleksi yang disengaja didukung komunitas. Ini nunjukin gimana prinsip penguasaan bisa mulai diterapin bahkan di skala kecil. Nah, dari inovasi awal Wagner tadi, kita geser ke contoh yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Namanya High Meadows Graduate School of Teaching and Learning. Ah iya, High Meadows. Ini didirikan sama Arthur Levine tadi kan, sama teman-temannya. Jadi kayak jawaban langsung gitu atas kritik ke program tradisional. Betul. Nah, gimana model High Meadows ini nunjukin pendekatan penguasaan? High Meadows ini benar-benar ngubah paradigmanya. Modelnya itu basisnya kompetensi, bukan lagi daftar mata kuliah. Mereka udah nentuin ada 22 kompetensi spesifik yang harus dikuasai calon guru. 22. Banyak juga ya. Iya, tapi dirangkum lagi jadi 5 kompetensi inti. Jadi ini bukan sekedar tahu teori, tapi benar-benar harus bisa melakukan. 5 kompetensi intinya apa aja tuh? Kedengerannya menarik. Ada 5. Pertama, berpikir kayak desainer, jadi bisa merancang pengalaman belajar yang oke. Kedua, ngajarnya didasarin sama ilmu belajar dan perkembangan anak. Ketiga, ngajar untuk keadilan sosial. Keempat, bisa bangun hubungan baik sama siswa. Dan kelima, bisa nyiptain komunitas kelas yang saling percaya. Wah, ini kelihatan banget ya fokusnya holistik. Jauh lebih dari sekedar nguasain materi pelajaran aja. Betul, dan yang paling menonjol itu filosofinya. Fokusnya tuh bukan cuma nyentang checklist kompetensi, tapi lebih ke perbaikan berkelanjutan. Mengajar itu dilihat kayak orkestrasi atau simfoni. Orkestrasi? Maksudnya gimana? Ya kayak mimpin orkestra gitu. Kompleks, dinamis, butuh koordinasi banyak elemen, bukan cuma ngikutin prosedur baku. Jadi, mastery di sini itu perjalanan terus-menerus, bukan tujuan akhir yang dicapai terus selesai. Menarik. Terus gimana cara mereka ngembangin kompetensi ini kalau nggak pakai mata kuliah biasa? Nah, gantinya mata kuliah mereka pakai yang namanya tantangan atau challenges. Misalnya nih, ada tantangan buat ngerancang dan ngelaksanain pembelajaran kooperatif, atau tantangan nerapin project-based learning. Oke, terus gimana nunjukin udah bisa atau belum? Calon guru harus nunjukin bukti penguasaan kompetensinya lewat macam-macam cara. Bisa analisis video ngajar mereka sendiri, portofolio hasil karya siswa, refleksi tertulis, presentasi di depan teman dan dosen. Buktinya dikumpulin secara holistik gitu, buat lihat penerapan nyatanya di kelas. Dan hasilnya kelihatan ya di lulusan mereka. Kayak contoh si Hootsman sama Davis yang disebut di sumber. Di kelas mereka itu kelihatan banget penekanan ke agensi siswa. Murid dikasih pilihan, dikasih suara. Betul. Mereka juga kelihatan mendorong pemikiran kritis lewat diskusi isu-isu penting, di mana siswa tuh harus bisa nyajiin bukti, nggak asal ngomong. Ini kan cerminan langsung dari kompetensi yang diasah di High Meadows. Ya, nyambung ya. Mereka juga jago bangun budaya kelas yang peduli, saling percaya, terus secara sadar ngembangin grit atau ketekunan sama growth mindset, pola pikir berkembang di siswa. Ini nunjukin gimana persiapan guru berbasis mastery itu dampaknya langsung ke pengembangan karakter dan skill siswa, bukan cuma nilai akademik sesaat. Nah, model High Meadows ini kan terus diadopsi sama University of Kansas, KU. Katanya didukung juga sama pimpinannya yang emang pro pendekatan berbasis kompetensi. Ini kayaknya ngasih harapan ya, kalau model inovatif gini bisa diskalain lebih luas. Tapi, seberapa realistis sih model seintensif ini diterapin di kampus negeri besar yang mungkin sumber dayanya lebih terbatas? Itu pertanyaan bagus banget dan jadi tantangan nyata sih. Skalabilitas itu emang isu kunci. Model kayak High Meadows butuh investasi gede. Ya, buat bimbingan personalnya, teknologinya juga, kayak platform buat analisis video, terus kemitraan yang erat sama sekolah tempat praktek. Jadi nggak gampang ya? Nggak gampang, tapi prinsip intinya fokus ke kompetensi, bukti praktek, refleksi, komunitas belajar, itu sebenarnya bisa diadaptasi di berbagai konteks. Mungkin dengan penyesuaian. Nggak harus plak-plak sama persis, tapi ambil elemen kuncinya. Oke. Jadi, High Meadows ini ngasih kita gambaran lah ya, program persiapan guru berbasis penguasaan yang ideal itu kayak gimana. Nah sekarang, coba kita lihat gimana prinsip serupa bisa diterapin di skala yang jauh lebih gede. Skala sistem pendidikan nasional. Kita terbang ke Finlandia. Finlandia, studi kasus yang luar biasa ini soal perubahan sistemik. Apa nih yang bisa kita pelajari dari transformasi radikal mereka?
Pendorong utamanya itu komitmen yang kuat banget sama kesetaraan atau equity. Mereka bikin keputusan berani beberapa dekade lalu, hapus penjurusan atau tracking siswa berdasarkan kemampuan di usia dini. Dihapus, jadi nggak ada kelas unggulan gitu. Iya, di tingkat awal nggak ada. Tujuannya ambisius, pendidikan berkualitas tinggi buat semua anak. Bukan cuma buat yang pintar atau yang kaya aja. Wah, tujuan yang mulia banget. Terus fondasi buat mencapai itu apa dong? Nah, ini dia kuncinya, guru. Mereka sadar banget, tanpa guru yang luar biasa, kesetaraan itu cuma jadi slogan. Makanya, profesi guru di Finlandia itu dibikin sangat selektif dan bergengsi. Selektif gimana? Susah banget masuknya, cuma lulusan terbaik yang bisa. Terus, semua guru wajib punya gelar master, S2, dan basisnya penelitian. Dan yang paling penting, program pendidikannya itu sangat berorientasi praktek. Teori sama praktek klinis intensif di sekolah mitra itu digabungin dari awal banget. Terus, gimana mereka mastiin praktek klinisnya itu benar-benar ngembangin mastery, bukan cuma numpang lewat? Mereka pakai sistem yang canggih. Ada observasi dari dosen dan guru pamong. Ada latihan terencana atau deliberate practice buat aspek ngajar tertentu. Ada diskusi masalah praktek yang mirip lesson study di Jepang. Jadi guru bareng-bareng ngerancang, ngematin, terus refleksi pelajaran. Plus ada bimbingan ahli yang terus-menerus. Wah, kayak ekosistem gitu ya? Persis, ekosistem yang dirancang buat perbaikan terus-menerus, bukan cuma biar lulus ujian. Kualitas guru itu segalanya buat mereka. Tapi perubahannya nggak cuma di guru kan? Kurikulumnya juga dirombak total ya? Bener banget, fokusnya geser dari sekedar konten mata pelajaran ke pengembangan kompetensi transversal. Ini mirip-mirip lah sama keterampilan abad 21. Contohnya apa tuh kompetensi transversal? Ya, kayak berpikir kritis, belajar cara belajar, kompetensi budaya dan interaksi, ngurus diri dan keterampilan hidup, multiliterasi termasuk digital, partisipasi sama membangun masa depan berkelanjutan. Macam-macam pokoknya. Wah, kompleks juga ya. Filosofi dasarnya itu kepercayaan melalui profesionalisme. Kurikulum nasional itu cuma kerangka aja. Guru dikasih otonomi gede buat ngembangin sesuai konteks lokal. Ada kepercayaan besar ke guru. Tadi disebut kepercayaan melalui profesionalisme. Gimana cara bangun kepercayaan itu di praktik sehari-hari? Apa nggak ada pengawasan ketat atau ujian standar kayak di negara lain? Nah, justru itu bedanya. Hampir nggak ada tes terstandarisasi selama K12, setara SD sampai SMA lah. Satu-satunya ujian nasional itu pas ujian matrikulasi di akhir SMA. Itu pun basisnya esai buat nilai pemikiran kritis dan siswanya milih sendiri mata pelajarannya. Oh, jadi nggak ada UN kayak kita dulu ya? Nggak ada. Di kelas, guru bikin tes mereka sendiri. Dan penilaiannya lebih bersifat formatif diagnostik. Tujuannya buat dukung pembelajaran, bukan buat ngejudge atau ngasih ukuran. Terus gimana mereka yakin kualitasnya terjaga tanpa ujian standar? Kepercayaan itu dibangun lewat seleksi guru yang super ketat tadi, pendidikan S2 yang berkualitas, sama dukungan pengembangan profesional yang jalan terus. Sistem percaya kalau guru itu profesional yang bisa bikin keputusan terbaik buat muridnya. Budaya sekolahnya juga katanya unik ya. Ada penekanan ke kesejahteraan atau well-being, waktu istirahat cukup, seni terintegrasi, jam sekolah lebih pendek, PR lebih sedikit. Ini kedengarannya beda banget sama tekanan akademik tinggi di banyak tempat. Betul, mereka percaya kalau kesejahteraan itu prasyarat buat belajar. Anak senang dulu, baru bisa belajar efektif. Prasekolahnya basisnya main, nggak ada paksaan baca tulis dini. Enak banget ya kedengarannya. Iya, tiap jam pelajaran ada istirahat 15 menit. Pilihan siswa dihargai. Terus, jalur pendidikan kejuruan atau SMK-nya di sana itu kuat dan dihargai banget, bukan dianggap jalur buangan. Hampir separuh siswa milih jalur itu. Wow. Jadi, semua elemen ini, guru berkualitas, kurikulum fleksibel, penilaian yang mendukung, budaya sekolah yang positif, semuanya jalan bareng. Secara koheren dalam satu sistem, nggak jalan sendiri-sendiri. Hasilnya gimana? Kita lihat kan, sistemnya sangat setara, skor PISA-nya itu loh, penilaian siswa internasional buat literasi, matematika, sains, konsisten di papan atas dunia. Ekonominya juga inovatif, bahkan peringkat kebahagiaan nasionalnya nomor 1 selama bertahun-tahun. 7 tahun berturut-turut malah. Jadi apa artinya ini semua? Kayaknya pendekatan mereka benar-benar berhasil ya. Iya, hasilnya emang impresif banget. Tentu kita juga harus realistis ya. Finlandia kan negara yang relatif kecil, penduduknya juga nggak seberagam di sini mungkin ya. Jadi mungkin lebih gampang ngelola perubahan sistemik kayak gitu. Niru mentah-mentah mungkin susah. Pasti ada tantangannya ya kalau mau diadopsi di sini. Betul, tapi
pelajarannya tetap berharga banget. Pertama, kekuatan perubahan sistemik yang koheren. Semua elemennya, guru, kurikulum, asesmen, budaya, saling dukung, nggak tambal sulam sana-sini. Kedua, pentingnya investasi jangka panjang dan percaya sama profesionalisme guru. Ketiga, ternyata fokus ke kesetaraan dan kesejahteraan itu nggak harus ngorbanin kualitas akademik, malah bisa jadi fondasinya. Oke, oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Dari pengalaman Wagner tadi, kita belajar pentingnya refleksi sama komunitas praktik buat mulai perbaikan. Terus Haimedos nunjukin gimana sih program persiapan guru berbasis mastery yang ideal itu, fokusnya ke kompetensi dan perbaikan terus-menerus. Dan Finlandia ngasih contoh gimana prinsip-prinsip ini bisa diwujudin dalam skala sistemik yang koheren. Dan hasilnya luar biasa, baik secara akademik maupun sosial. Jadi, intinya, transformasi persiapan guru itu kunci. Tapi, yang nggak cukup sendirian, perlu didukung perubahan sistem yang lebih luas. Tepat sekali. Persiapan guru yang hebat itu kayak fondasi rumah. Tapi biar rumahnya kokoh, perlu pilar-pilar lain. Kurikulum yang relevan, asesmen yang mendukung belajar, budaya sekolah yang positif, semuanya harus selaras. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin. Iya, ini pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Kalau kita tahu peran guru berkualitas itu vital banget buat masa depan kita semua, gimana caranya kita bisa mastiin kalau semua guru gak cuma segelintir yang beruntung masuk program keren itu dapat persiapan berbasis mastery kayak tadi? Itu tantangan besarnya ya, di mana bawa prinsip bagus ini ke skala luas dan berkelanjutan di tengah keterbatasan sumber daya dan kerumitan sistem yang ada. Betul. Dan mungkin yang lebih konkret lagi nih, di lingkungan Anda sendiri. Kira-kira langkah kecil tapi nyata apa ya yang bisa Anda atau komunitas Anda ambil? Buat mulai nyiptain ruang, gitu biar guru-guru bisa terus belajar, kolaborasi kayak di komunitas praktik tadi, dan berkembang jadi profesional sejati. Mungkin bisa dimulai dengan nanya langsung ke guru-guru di sekitar Anda, dukungan kayak apa sih yang sebenarnya mereka butuhin buat berkembang? Nah iya, sebuah langkah awal yang baik ya, buat mulai perubahan dari bawah. Setuju. Pertanyaan penting buat kita pikirkan bersama. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.